Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dina Lorenza Prawin, MPM 1218004, dan teman saya Anggelina Lydia Konotahoni, MPM 1218025. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Teori dan Model Pembangunan Pertanian. Pengertian pembangunan pertanian. Pembangunan pertanian merupakan suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan pertumbuhan dan perubahan. Tujuan dari pembangunan pertanian ini tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, tetapi juga membantu menunjang pembangunan Indonesia serta peningkatan ekspor pertanian. Pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan tenaga kerja paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yaitu yang pertama, percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian penyesuaian teknologi, institusional dan intensif harga yang khusus dirancang untuk meningkatkan produktivitas pada petani. Yang kedua, peningkatan permintaan terhadap domestik terhadap output pertanian yang didasarkan pada strategi pembangunan perkotaan yang berorientasikan pada upaya pembinaan tenaga kerjaan. Yang ketiga, diverifikasi kegiatan pembinaan pedesaan pada karya non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Di sini ada 3 sasaran pembangunan. Yang pertama, peningkatan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup. Ini contohnya seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. Terus yang kedua, mengangkat taraf hidup. Yang dimaksud dengan taraf hidup ini yaitu termasuk menambah dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga mengangkat kesadaran akan harga diri, baik itu secara individu maupun nasional. Terus yang ketiga, memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungan dengan orang lain, dan juga penderitaan manusiawi. Yang dimaksudkan di sini yaitu masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri dan bisa memanfaatkan hasil pertanian yang sangat banyak di Indonesia tanpa harus menjadi buruh di negara orang atau budak di negara orang. Sekarang kita akan membahas tentang model-model pembangunan. Model pembangunan yang pertama yaitu model eksploitasi sumber daya atau the source exploitation model. Teori ini menjelaskan tentang kondisi sumber daya alam yang kurang produktif dapat dieksploitasikan untuk menghasilkan pertumbuhan output pertanian. Model eksploitasi sumber daya ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara ekspansi atau perluas area penanaman, peternakan, perikanan, dan area pengelolaan usaha. Model ini hampir digunakan di semua negara di awal pembangunan pertanian, termasuk juga negara Indonesia. Contoh dari model ini yaitu pembukaan hutan untuk program transmigrasi dan pembukaan hutan untuk penanaman komoditas tertentu seperti kelapa sawit serta proyek lahan gambut. Model yang kedua yaitu conservation model
atau sistem pertanian berkelanjutan. Sistem pertanian berkelanjutan merupakan pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah, sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Di sini ada 5 ciri-cirinya. Yang pertama, mantap secara ekologis, yang berarti kualitas sumber daya alam yang dipertahankan dan kemampuan agroekosistem secara keseluruhan dari manusia, tanaman, dan hewan sampai organisme tanah ditingkatkan. Hal ini akan terpenuhi jika tanah dikelola dan kesehatan tanaman, hewan, serta masyarakat dipertahankan melalui proses biologis atau regulasi sendiri. Yang kedua, dapat berlanjut secara ekonomis, yang berarti petani mendapat penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tenaga dan biaya yang dikeluarkan dan dapat melestarikan sumber daya alam dan meminimalisasikan resiko. Ciri yang ketiga, adil, yang berarti sumber daya dan kekuasaan distribusikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan dasar semua anggota masyarakat dapat terpenuhi dan begitu juga hak mereka dalam penggunaan lahan dan modal yang memadai dan bantuan teknis terjamin. Masyarakat berkesempatan untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan di lapangan dan di masyarakat. Ciri yang keempat, manusiawi, yang berarti bahwa martabat dasar semua makhluk hidup yaitu manusia, tanaman, dan hewan dihargai dan menggabungkan nilai kemanusiaan yang mendasar yaitu kepercayaan, kejujuran, harga diri, kerjasama, rasa sayang, dan termasuk menjaga dan memelihara integritas budaya dan spiritual masyarakat. Ciri yang terakhir, luas, yang berarti masyarakat desa memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan ubahan kondisi usaha tani yang berlangsung terus, misalnya populasi yang bertambah serta berkelanjutan. Model yang ketiga yaitu diffusion model atau model difusi. Apa itu model difusi? Pada dasarnya di sini adalah penyimpangan teknologi melalui lembaga-lembaga penyebar teknologi. Itu contohnya seperti penyuluh pertanian. Agar teknologi-teknologi yang sudah ada ini bisa sampai dan bisa diterapkan oleh para petani, selain dari lembaga-lembaga formal, bisa juga dengan cara kerjasama antar petani maju dan petani tradisional. Jadi kita memilih petani-petani maju di suatu daerah dan beri pelatihan dan nantinya bisa ditransfer kepada para petani tradisional. Berikut adalah pengembangan sains teknik farming atau pertanian ilmiah. Ada beberapa hal yang diperhatikan yaitu usaha tani yang didasarkan pada penelitian ilmiah, yang artinya hasil-hasil penelitian dari bidang pertanian diterapkan oleh para petani. Yang kedua, perpaduan antara usaha tani dengan penelitian ilmiah, yaitu di mana menggabungkan usaha-usaha tani ini dengan penelitian ilmiah. Yang ketiga, usaha tani merupakan sumber pengembangan teknologi yang lebih maju karena hasil yang lebih minim. Artinya dalam usaha tani dilakukan kajian-kajian, kemudian perlakuan-perlakuan itu bisa menjadi teknologi baru untuk bisa diterapkan untuk selanjutnya. Contohnya itu seperti ini, di mana para petani yang biasanya menggunakan alat tradisional dalam memotong padi, namun sekarang bisa menggunakan mesin pertanian yang dimana mesin ini bisa menebas dan merontokkan padi, yang kemudian keluar dari mesin itu sudah berbentuk gabah. Petani di sini bisa langsung masukkan gabah ke dalam karung sehingga waktu bisa terpangkas dengan efisien. Kendala dari model difusi ini adalah kondisi sosial ekonomi petani sehingga sulit bagi petani untuk merubah nilai yang sudah ada di masyarakat. Maka kita perlu melakukan pendampingan yang dimana kita tidak hanya menyampaikan teknologi baru, tetapi kita juga harus merubah persepsi masyarakat mengenai hal-hal yang tadinya mereka anggap negatif bisa menjadi positif. Contohnya itu seperti dalam kualitas pendidikan, misalnya pendidikan agribisnis, meningkatkan penerapan manajemen usaha tani.
Model yang keempat yaitu the high pay of input. Model ini berkaitan erat dengan modal dan tingkat teknologi. Model ini menyatakan bahwa petani kecil dan miskin di negara sedang berkembang secara ekonomi rasional dalam pengalokasian sumber daya pada ketersediaan sumber daya dan teknologi yang ada. Contohnya pemanfaatan teknologi dan pupuk. The high pay of input ini berkaitan erat dengan modal yang tadi. Yang pertama tuh modal. Modal ini dimana digolongkan menjadi pemilik modal kuat dan tidak bermodal. Dimana yang golongan pemilik modal yang kuat ini sering ditemukan pada petani besar, petani kaya, dan petani cukupan, petani komersial, atau pada petani sejenisnya. Sedangkan petani yang tidak bermodal kuat yaitu petani kecil, petani miskin, petani tidak bercukupan, dan petani tidak komersial. Karena itulah mereka memerlukan kredit usaha tani agar mereka mampu mengelola usaha taninya dengan baik. Yang kedua, tingkat teknologi. Teknologi baru yang diterapkan dalam bidang pertanian selalu dimasukkan untuk menaikkan produktivitas, baik produktivitas tanah, modal, ataupun tenaga kerja. Dengan penggunaan teknologi yang lebih maju dari sebelumnya, maka usaha tani yang dilakukan dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memperoleh keuntungan maksimal dengan produktivitas yang tinggi. Teknologi mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, tingkat keuntungan relatif dari inovasi tersebut. Itu semakin tinggi tingkat keuntungan relatif, semakin cepat pula teknologi tersebut diterima oleh masyarakat. Yang kedua, tingkat kesesuaian dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Itu semakin tinggi tingkat kesesuaian dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, semakin cepat pula inovasi tersebut diterima. Yang ketiga, tingkat kerumitan dari inovasi yang akan disebarkan, yaitu semakin tinggi tingkat kerumitan dari inovasi, semakin sulit diterima oleh masyarakat. Yang keempat, tingkat mudah dipergerakan dari inovasi yang akan disebarkan, itu semakin tinggi tingkat kemudahan yang dipergerakan dari inovasi yang akan disebarkan, semakin mudah inovasi itu diterima oleh masyarakat. Di sini model pembangunan yang diterapkan sekarang di Kabupaten Timur Tengah Utara yaitu model conservation model atau sistem pertanian berkelanjutan, yang dimana pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya yang berhasil untuk usaha pertanian guna membantu kebutuhan manusia yang berubah sekaligus mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Di Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan usaha tani lahan kering yang dimana sebagian alokasi pelaksanaan Primatani. Maka inovasi yang dikembangkan pada daerah ini meliputi peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani secara berkelanjutan. Kegiatan yang diterapkan yaitu rancangan bangun integrasi tanaman ternak yang merupakan paduan konsep antara diversifikasi dan intensifikasi atau SUAD. Komoditas kemudian dikembangkan menjadi integrasi tanaman ternak dalam kerangka agribisnis industri pedesaan atau AIP. Contohnya tuh seperti tanaman jagung, kacang hijau. Masing-masing penghasilan limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sapi, sedangkan dari ternak sapi berupa kotoran ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman jagung dan kacang hijau, serta penghasilan biogas sebagai bahan bakar alternatif di pedesaan. Tantangan pembangunan Indonesia. Tantangan utama pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Namun, kiranya pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran kesejahteraan. Ada 4 tantangan dalam pembangunan Indonesia. Yang pertama, kemiskinan.
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu, umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini, yang ketiga, pendekatan ekosistem dalam otonomi daerah. Masyarakat pada dewasa ini tidak lagi diposisikan sebagai beban pembangunan. Keberhasilan suatu negara dalam pembangunan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada peran serta aktif masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang dikeluarkan pemerintah pada dasarnya ditunjukkan bagi masyarakat itu sendiri. Sudah sewajarnya masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam ikut menentukan arah kebijakan pembangunan. Mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Yang kedua, pembangunan kelautan. Isu strategis pembangunan kelautan yang meliputi bidang-bidang seperti pertambangan. Yang keempat, pembangunan lingkungan. Sejak tahun 1950-an, masalah lingkungan mendapat perhatian serius, tidak saja dari kalangan ilmuwan, tetapi juga politis maupun masyarakat umum. Perhatian tersebut tidak saja diarahkan pada terjadinya berbagai kasus pencemaran lingkungan, tetapi juga banyak korban jiwa manusia. Pariwisata bahari, perikanan, ekonomi masyarakat, pesisir, angkutan laut, dan industri maritim. Tentu saja bidang-bidang yang dikemukakan itu bisa ditambahkan dengan isu-isu strategis di berbagai bidang kelautan lainnya, seperti bioteknologi, bidang perlindungan sumber daya kelautan yang menyangkut antara lain sumber daya pusaka, terumbu karang berbagai spesies di laut, serta bidang keamanan dan pengamanan laut. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus bertanggung jawab atas keselamatan kapal dan navigasi di laut dan perairan pelabuhan di mana tersangkut keselamatan jiwa manusia dan harta benda di laut. Pengaturan tentang pencegahan dan pencemaran laut, pengawasan atas sistem sertifikat pelaut, keamanan di laut selanjutnya berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, teori pembangunan. Teori pembangunan yang pertama yaitu teori modernisasi. Teori ini berkembang pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat Amerika terancam kehilangan lawan dagang sehingga terjadi kejenuhan pasar dalam negeri. Amerika melibatkan diri membantu negara-negara Eropa yang porak-poranda seusai perang. Perlahan Eropa mulai bangkit dari keterpurukannya. Keterlibatan ini ternyata bukan saja mampu menolong negara-negara Eropa, tetapi ternyata justru memberikan banyak keuntungan yang lebih bagi Amerika. Berikut ini asumsi dasar dari teori modernisasi. Yang pertama, berangkat dari dua kutub dikotomis antara masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Masyarakat modern diidentikan dengan masyarakat negara-negara maju dan masyarakat tradisional diidentikan dengan masyarakat negara-negara berkembang. Yang kedua, berangkat dari modernisasi tersebut, maka negara-negara maju memberikan peran sangat dominan dan dianggap positif, menular nilai-nilai modern di samping memberikan bantuan modal dan teknologi. Teori modernisasi menekankan bahwa tekanan kegagalan pembangunan bukan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, melainkan internal. Yang ketiga, resep pembangunan yang ditawarkan bisa berlaku untuk siapa, kapan, dan di mana saja. Oleh karena dalam proses modernisasi itu terjadi suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya sebagai suatu proses pembangunan di mana terjadi proses perubahan dari kehidupan tradisional menjadi modern. Pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat modern menggantikan alat-alat tradisional. Ada beberapa teori pendorong dari teori modernisasi. Yang pertama, teori Harold Domar.
Teori Harold Domar tentang tabungan dan investasi menekankan bahwa pembangunan masyarakat hanya merupakan masalah penyediaan modal dan investasi pembangunan tidak lain adalah investasi atau penanaman modal. Yang kedua, Human Capital Theory David McCollum. Teori ini menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan. Dengan demikian, semakin tinggi keterampilan dan pengetahuan, maka semakin tinggi tingkat produktivitas. Dengan adanya keterampilan dan pengetahuan yang tinggi, maka mendorong tingginya tingkat pendapatan. Yang teori yang ketiga, Rusdo. Tentang 5 tahap pembangunan menjelaskan proses pembangunan bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju. 5 tahap pembangunan yaitu yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua prakondisi untuk lepas landas, yang ketiga lepas landas, yang keempat bergerak ke kedewasaan, dan yang terakhir zaman konsumsi massal yang tinggi. Teori yang terakhir, Alex Inclés and David Hasmith. Teori ini tentang manusia modern menjelaskan penekanan lingkungan material, dalam hal ini lingkungan pekerjaan, sebagai salah satu cara terbaik untuk membentuk manusia modern yang bisa membangun. Teori yang kedua yaitu teori dependensi. Teori dependensi atau teori ketergantungan lebih menitiberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara dunia ketiga. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. Dan teori yang ketiga yaitu teori sistem dunia. Teori ini merupakan reaksi terhadap teori ketergantungan, seperti juga teori Bellwarn dan teori artikulasi. Reaksi ini muncul karena teori ketergantungan dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di dunia ketiga. Yang bisa menjelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori sistem dunia ini sebenarnya sangat sederhana. Dia beranggapan bahwa dulu dunia dikuasai oleh sistem-sistem kecil atau sistem mini dalam bentuk kerajaan atau pemerintahan lainnya. Selanjutnya, teori yang keempat yaitu teori pembangunan Keynes yang didukung oleh John Maynard Keynes. Teori ini merupakan perpaduan antara teori klasik dan teori Marx-Smith. Teori ini menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme pasar, perlu campur tangan pemerintah, terutama dalam hal investasi. Sekian hasil presentasi kami, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.